Episode 66. Terjebak cinta CEO dingin. Zaki sudah bersiap untuk berangkat menuju bandara di mana pesawat pribadinya sudah menunggu. Dedi, Bunda. Aku titip Kinar ya, ujar Zaki saat berpamitan dengan kedua orang tuanya. Iya nak, kamu fokus saja sama pekerjaan kamu di sana, jawab Vira. Ya, sayang. Aku akan merindukanmu, ujar Zaki lirih memtigaluk sang istri dengan begitu erat. Ya mas, aku juga, jawab Kinar membalas pelukan sang suami. Anak-anak Dedi, jaga Momi ya. Jangan membuat Momi kalian kesusahan ya, bisik Zaki di depan perut Kinar lalu meninggalkan kecupan lembut di sana. Kinar mengsatu punggung tangan sang suami Taksim lalu dibalas kecupan yang cukup lama di kening Kinar oleh Zaki. Hati-hati ya mas, ujar Kinar. Ya, jawab Zaki dengan hati yang cukup berat meninggalkan sang istri untuk pertama kalinya dengan waktu yang cukup lama dan jarak yang jauh selama pernikahan mereka. Zaki memasuki mobil lalu melambaikan tangannya kepada istri dan kedua orang tuanya. Kinar dan kedua mertuanya kembali masuk ke dalam rumah setelah mobil yang ditumpangi Zaki meninggalkan halaman rumah mewah kedua orang tuanya. Bunda, aku ke kamar ya, ujar Kinar pada sang ibu mertua. Iya nak, Bunda mau bantu Dedi untuk bersiap ke kantor dulu, jawab Vira. Kinar memasuki kamar lalu duduk di balkon kamar sembari bermain ponsel. Ting. 08999XX. Tinggalkan Zaki. Maka semua masalah yang ia hadapi saat ini selesai. Kinar terkejut membaca pesan masuk dari nomor yang tak ia kenal. Siapa kamu? 08999XX. Kamu tak perlu tahu. Lakukan saja atau nyawa suamimu melayang saat ini jugar XX. Kinar berdiri dari duduknya dan berjalan menuju lantai bawah untuk memberitahukan kedua mertuanya. Bunda, Dedi. Pekik Kinar saat tiba di lantai dasar. Nona, apa yang terjadi? Tanya kepala pelayan menghampiri Kinar yang tampak panik. Bik, mana Bunda? Tanya Kinar dengan mata berkaca-kaca. Bunda. Teriak Kinar berjalan menghampiri kamar kedua mertuanya. Ya Allah. Kinar, apa yang terjadi? Tanya Vira yang baik saja keluar dari kamarnya karena mendengar teriakan dari sang menantu. Bunda. Ini seseorang mengirim aku pesan, ujar Kinar memberikan ponselnya pada Vira. Ya Tuhan. Pekik Vira membuat sang suami menghampirinya. Apa yang terjadi Bun? Tanya Xavier menghampiri sang istri yang memtigaluk Kinar. Dat, baca ini, tolong lacak siapa pengirimnya, jawab Vira memberikan ponsel itu pada Xavier. Sid, siapa yang sedang bermain-main dengan keluargaku, umpat Xavier. Bunda, Mas Zaki. Zaki pasti baik-baik saja sayang, ujar Vira menenangkan menantunya itu. Mas, kamu hubungi Dev, minta dia melacak orangnya, ujar Vira. Baiklah, aku ke ruangan kerjaku dulu, jawab Xavier diangguki Vira. Kita duduk dulu ya, ujar Vira membawa Kinar untuk duduk. Bun, hubungi Mas Zaki. Aku gak tenang, lirih Kinar yang tampak sudah terisak. Iya, jawab Vira. Halo Bun, ada apa? Tanya Zaki. Mas, kamu baik-baik saja kan? Tanya Kinar merebut ponsel yang dipegangi oleh mertuanya. Aku baik-baik saja, ada apa? Kamu menangis? Tanya Zaki. Mas tadi, Bun. Suruh Zaki membatalkan penerbangannya, perusahaan di Singapura sudah terkendali karena Dev telah memulihkan keadaan di sana, ujar Xavier. Mas kamu putar balik, kata Dedi perusahaan sudah mulai membaik, ujar Kinar.
Tapi, Xavier meminta ponsel itu pada menantunya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Zaki, Dev sudah ada di sana beberapa jam yang lalu dan menangkap tikus-tikus itu, ujar Xavier. Kenapa Dev tak menghubungiku, Dat? Tanya Zaki. Pulanglah akan Dedi jelaskan. Jawab Xavier. Klik. Apa yang terjadi, Mas? Tanya Vira yang masih memtigaluk Kinar dan mengusap bahu wanita itu. Tunggu Zaki pulang dulu, Bun. Yang jelas ada hubungannya dengan pesan misterius yang diterima Kinar tadi, jawab Xavier. Tak lama Zaki kembali sampai di rumah dan langsung menghampiri sang istri yang masih terisak di dalam P3 sang bunda. Mas. Kinar langsung berhamburan memeluk sang suami. Sayang, kamu kenapa hem? Tanya Zaki membalas pelukan sang istri. Zaki. Kamu sudah tahu siapa dalang dari semuanya? Tanya Xavier menatap sang putra. Ya, Dat. Jawab Zaki. Orang yang sama mengirim pesan ini pada Kinar, ujar Xavier memberikan ponsel Kinar pada Zaki. BR3 ngesek. Umpat Zaki. Dedi tunggu kamu di ruangan Dedi, ujar Xavier melangkah meninggalkan ketiganya. Ya, Dat. Jawab Zaki berusaha tenang. Sayang, udah ya. Aku akan membereskannya, ujar Zaki menenangkan sang istri. Kinar mengurai P3 lukanya. Ya, Mas. Jawab Kinar tersenyum tipis. Rasa takut yang ia rasakan mulai berkurang. Zaki melangkah menuju ruangan sang Dedi ingin membicarakan semuanya. Tok tok tok. Masuklah. Ujar Xavier. Ada apa, Dat? Tanya Zaki. Kenapa kamu kecolongan seperti ini, Zaki? Pria itu hampir saja mencelakaimu andai kamu tetap terbang, jawab Xavier. Maksudnya? Tanya Zaki. Dev mendapat pesan dari Pak Yudi tadi subuh saham kita anjlok. Beruntung Dev segera terbang ke Singapura karena ia tak ingin mengganggu kamu. Dev berhasil mengatasinya hingga saham kembali stabil, jawab Xavier. Lalu pesan itu? Tanya Zaki. Pria itu tahu jika saham anjlok kamu akan terbang ke sana dan meninggalkan Kinar di sini. Dia akan menghantamkan mental Kinar dengan mengirim pesan seperti tadi. Tujuannya tak lain adalah membuat Kinar stres lalu mempengaruhi keempat Milan hingga Kinar keguguran, ujar Xavier. Ini masih dugaan Dedi, Zaki, timpal Xavier. Fak, umpat Zaki dengan rahang yang mengetat. Perintahkan anak buah kita menangkap pria itu dan juga mantan istrinya itu, Dat. Aku ingin tahu apa tujuan sebenarnya. Jika benar seperti dugaan Dedi, aku tak akan mengampuninya, geram Zaki dengan senyuman iblisnya. Anak buah kita sudah dalam perjalanan menuju kediaman pria itu, jawab Xavier. Tring. Dev is calling. Ya, Dev. Pria itu sudah berhasil anak buah kita lumpuhkan, ujar Dev yang mendapat telepon dari anak buah Zaki. Aku akan segera kembali ke Indo secepatnya setelah memberikan pelajaran kepada tikus-tikus kecil itu, ujar Dev. Perintahkan mereka untuk membawa pria itu ke markas, jawab Zaki. Sudah, Pak, ujar Dev. Bagus. Episode 67. Zaki kembali menghampiri sang istri yang berada di ruang keluarga bersama sang bunda. Bagaimana Zaki? Tanya Vira menatap kedatangan sang putra. Semua sudah beres, Bun, jawab Zaki duduk di sebelah sang istri yang tampak memejamkan kedua matanya. Pesan yang diterima Kinar menjadi shock terapi oleh Kinar. Ia begitu takut terjadi sesuatu pada Zaki. Berakibat perutnya terasa kram dan mengencang. Zaki mengusap perut Kinar membuat Kinar membuka kelopak matanya. La tersenyum jika suaminya baik-baik saja. Entahlah ia tak tahu akan seperti apa dirinya jika apa yang dikatakan si pengirim pesan itu nyata. Kinar belum tahu siapa suaminya sebenarnya,
kekayaan Zaki tak hanya dari perusahaan yang ia kelola tapi dari bisnis ilegal yang pria itu geluti. Bahkan wanita itu belum menyadari jika ia telah menikah dengan seorang mafia. Apakah kram? Tanya Zaki yang merasakan perut sang istri sedikit mengencang. Iya, angguk Kinar. Kita ke rumah sakit, ujar Zaki. Gak usah mas, ini udah agak mendingan, jawab Kinar menahan pergerakan Zaki. Yakin? Tanya Zaki. Iya mas. Angguk Kinar. Maafkan aku, gara-gara masalahku kamu dan anak kita kena imbasnya, ujar Zaki menggenggam tangan sang istri. Ya mas, tak apa. Kami kuat jika kamu baik-baik saja, jawab Kinar. Ya, oh ya aku harus ke kantor menyelesaikan semuanya, ujar Zaki. Pergilah mas. Jawab Kinar. Tapi kamu yakin gak perlu ke dokter? Tanya Zaki. Ya mas. Jawab Kinar. Aku akan minta dokter kandungan kamu untuk datang ke sini memastikan keadaan kalian, ujar Zaki. Terserah kamu saja mas, jawab Kinar karena ia tahu Zaki tak akan bisa dibantah. Apalagi mengenai buah hati mereka yang sedang ia kandung. Kalau begitu aku pergi dulu ya, ujar Zaki mengecup kening Kinar lalu perut buncit Kinar. Hati-hati mas, jawab Kinar. Ya. Zaki memasuki ruangan kerjanya, dia tak ingin bertemu dengan pria yang berusaha menghancurkannya. Dia nanti akan meminta Dev untuk membalas mereka. Kinar sedang mengandung saat ini dan tentu saja Zaki tak ingin berbuat salah hingga kedua buah hatinya nantinya terkena imbas. Pamali jika berbuat kejam saat sang istri sedang mengandung. Adi, kontak Dev, minta dia pulang secepatnya. Ujar Zaki. Baik pak, jawab Adi langsung mengunjungi Dev. Zaki akan memantau pergerakan saham yang ada di Singapura dari layar laptopnya. Benar apa yang dikatakan dedinya jika saham sudah mulai stabil. Tak hanya itu Zaki mengecek pesan yang masuk ke dalam ponsel sang istri setelah ia melakukan penyadapan pada ponsel sang istri. Takutnya masih ada yang mengirim pesan yang membuat wanitanya itu terguncang. Andai Kinar tidak hamil sudah aku pastikan membalas kalian dengan tanganku sendiri, batin Zaki. Tok tok tok. Masuk. Maaf pak, Pak Dev sudah akan segera melakukan penerbangan ke sini, ujar Adi. Ya. Kamu minta anak buah kita untuk menambah penjagaan di rumah kedua orang tuaku, jawab Zaki. Baik pak, apakah ada lagi? Tanya Adi. Ya, tunda semua meeting hari ini, jawab Zaki. Ya pak, jawab Adi lalu melangkah meninggalkan ruangan Zaki. Hafeh. Zaki menghubungi sang bunda untuk menanyakan keadaan sang istri. Jika menelepon Kinar wanita itu tak akan jujur dengan keadaannya. Bun, bagaimana keadaan Kinar? Apakah dokter kandungannya Kinar sudah datang? Tanya Zaki saat sambungan telepon terhubung dengan bundanya. Kinar dan kedua calon anak kalian baik-baik saja. Kinar gak boleh stres Zaki, itu sangat berpengaruh terhadap kehamilannya, jawab Vira. Lalu di mana Kinar bun? Tanya Zaki. Lagi sama mamanya di ruang keluarga, mertua kamu barusan datang, jawab Vira. Syukurlah bun. Sebentar lagi aku pulang, ujar Zaki. Sebaiknya begitu nak, Kinar butuh kamu, jawab Vira. Ya bun, aku tutup dulu, ujar Zaki. Ya, klik, tring. Telepon yang terhubung dengan sekretarisnya di atas meja Zaki berdering. Pria itu langsung mengangkat dengan wajah yang dingin. Ya Adi. Maaf pak. Ada seseorang yang ingin bertemu, ujar Adi. Bukankah kamu tahu saya tak akan menemui seseorang yang belum membuat janji dengan saya sebelumnya, jawab Zaki dengan suara bariton yang terdengar tegas.
Tapi ini anak dari pria yang saat ini menjadi tawanan kita Pak, ujar Adi. Sit, umpat Zaki dengan rahang yang mengetat. Suruh dia masuk, jawab Zaki. Baik Pak. Tut. Nafas pria itu tampak terasa berat dengan tatapan mata yang makin menajam ke arah pintu ruangannya. Tok tok tok. Masuk. Ceklek. Seorang wanita yang tampak dengan perut yang sedikit membuncit masuk ke ruangan itu dengan wajah yang terlihat gugup karena Zaki menatapnya tajam. Duduklah. Ujar Zaki karena ia tak ingin membiarkan seorang ibu H4 mil berdiri terlalu lama. Wanita itu duduk dengan pelan di hadapan Zaki sembari memegangi perut buncitnya. Maafkan mamaku, ujar wanita itu. Zaki mengangkat sebelah alisnya menatap wanita itu yang kini terlihat menunduk. Kau tahu ini ulahnya? Tanya Zaki. Ya, aku sudah berusaha memeringatinya untuk tak lagi mengganggu kehidupan kalian. Tapi mama masih tak terima dengan apa yang terjadi padaku, jawab wanita itu. Apakah hanya itu yang kamu tahu? Tanya Zaki dengan tatapan menyelidik. Iya. Jawab wanita itu. Kedua orang tua angkatmu itu telah berbuat lebih dari itu. Papamu memerintahkan seseorang untuk mencuri data perusahaanku. Dan aku tak akan mengampuni mereka tahu sudah berkhianat padaku, ujar Zaki. Dek, untuk hal itu aku tidak tahu. Aku tahu mama saat ini menjadi tawananmu. Aku mohon lepaskan mamaku. Hanya dia yang aku miliki saat ini, ujar wanita itu memohon dengan menangkup kedua tangannya di depan D4D. Tak semudah itu Ivanka. Jika aku melepaskannya tidak menutup kemungkinan dia akan berbuat lebih dari ini, jawab Zaki dengan aura yang penuh intimidasi. Zaki, aku hanya melindungi anak dan istriku, kamu juga wanita H4 mil saat ini. Kamu pasti tahu bagaimana terguncangnya istriku saat orang-orang kedua orang tuamu mengancamnya, ujar Zaki. Zaki, pergilah. Jika kedatanganmu hanya untuk itu, maaf aku tak bisa mengabulkannya, ujar Zaki. Hafeh. Baiklah, terima kasih untuk waktunya, ujar Ivanka berdiri dari duduknya, dengan wajah sendunya sembari memegangi P3 rut buncitnya. Kamu beruntung Kinar memiliki suami yang begitu menjagamu. Ini mungkin hukuman untukku saat ini, batin Ivanka. Zaki tak menjawab ucapan wanita itu yang kini sudah keluar dari ruangannya itu. Salahkah dia bertindak seperti ini demi melindungi anak dan istrinya? Kinar kedua buah hatinya adalah prioritas utama untuknya saat ini. Ia gak akan membiarkan seseorang mengusik maupun berusaha mencelakai Kinar. Biarlah Zaki dicap kejam, memang begitulah sifatnya selama ini. Mengganggu keluarga itu sama saja membangunkan singa yang sedang tidur. Ia tak akan mengampuni siapapun saat ini. Zaki berdiri dari duduknya dan melangkah keluar dari ruangannya. Tujuannya saat ini adalah rumah menemui sang istri tercinta. Adi, titip perusahaan, atur ulang sedule saya untuk besok, ujar Zaki saat melewati meja kerja sekretarisnya itu. Baik Pak, jawab Adi patuh. Ini bukan lagi hal baru untuknya. Bahkan Zaki pernah meninggalkan perusahaan berhari-hari lamanya bersama Dev. Dia sudah digembleng oleh Zaki untuk mengelola perusahaan jika pria itu dan Dev ada keperluan lainnya. Perusahaan Zaki tak hanya di Indo saja tapi juga ada di beberapa negara lainnya. Itu sebabnya ia memakai jasa asisten pribadi dan juga sekretaris untuk mempermudah pria itu jika bepergian untuk mengecek perusahaannya ke negara lain. Sayang mau beli sesuatu, aku akan pulang My Queen. Aku ingin makan nasi padang Mas. Baiklah. Ada lager. My Queen. Itu saja Mas.
Zaki menjalankan mobil mencari rumah makan Padang untuk membelikan makanan yang diinginkan sang istri.